Pemirsa, Ketua LPD Desa Anturan membantah tentang adanya kasus dugaan korupsi sebesar 150 miliar di LPD Anturan. Nyoman Artawirawan selaku Ketua LPD Anturan mengatakan, dirinya sangat keberatan atas ditetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi LPD Anturan karena semenjak dia menjabat menjadi Ketua LPD Anturan hanya dibantu 4,5 juta. Dia yang melakukan keterangan pers di Denpasar Jumat 20 Mei 2022 didampingi kuasa hukumnya menyatakan berita yang menyatakan dirinya tersangka adalah bohong. Tanggapan saya dijadikan tersangka oleh Kejari Buleleng itu saya sangat berkeberatan ya, sangat tidak terima dijadikan tersangka karena apa yang disangkakan oleh Kejari melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 8, pasal 9 Undang-Undang nomor berapa itu menurut Kejari itu saya rasa saya tidak ada di ranah itu. Artinya saya tidak merasa melanggar pasal-pasal itu setelah saya baca itu. Jadi artinya ini kalau dia mau dianggap ada kerugian negara di LPD itu adalah menyangkut masalah kelembagaan. Kenapa harus saya yang jadi tersangka gitu? Itu kan semuanya yang ada di komponen-komponen LPD namanya sudah organisasi, ada bagian-bagiannya lah. Itu sebenarnya harus dituntaskan dulu, dibedah secara tuntas, secara gamblang, baru bisa menetapkan tersangka. Karena kerugian negara yang dimaksud itu seperti dikatakan kemarin bahwa itu harus jelas dan pasti. Transaksi mana yang menyebabkan adanya kerugian negara sehingga bisa penetapan tersangkanya itu jelas. Oh ini yang menyebabkan kamu tersangka. Sementara sekarang kan saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya sebagai tersangka. Ini yang saya keberatannya di sana. Kalau memang jaksa mungkin kompong ke saya dengan tersangka, kesalahan kamu adalah ini dan saya terima, mungkin saya tidak keberatan. Tapi kalau ini semenjak jadi tersangka sampai saat ini tidak ada kompong ke saya dari jaksa, saya tidak pernah ada kontak. Jadi itu tidak bisa saya jelaskan, tidak bisa saya misalnya melakukan pembelaan diri, memberikan penjelasan yang sebenarnya. Ini keputusan sepihak itu yang menyebabkan saya. Karena kutip belum bisa menerima itu. Karena faktanya saya tidaklah seperti apa yang dituduhkan, disangkakan oleh Jari. Saya tidak melakukan itu. Yang disangkakan itu adalah merugikan keuangan negara atas dasar memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat. Jadi apa yang dikatakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain yang menyebabkan kerugian negara itu hal mana atau transaksi mana di dalam transaksi LPD yang menunjukkan hal itu? Itu yang saya tidak tahu. Saya tidak pernah memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri dengan cara ilegal. Saya juga tidak tahu. Gitu. Jadi itu intinya. Saya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan melanggar pasal itu. Jangankan memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri aja masih kurang, memperkaya orang lain kan begitu. Setelah membaca atau menerima surat tersangka itu, langkah saya berkonsultasi dengan lawyer, penasihat hukum untuk mendapat perlindungan hukum dan sekaligus menempuh langkah-langkah hukum yang seperlunya agar saya bebas dari tuntutan hukum, sehingga saya bisa kembali bekerja dan melayani masyarakat. Itu tujuan saya, tanggung jawab saya kepada masyarakat kan melekat itu. Tidak bisa jadi tersangka atau diganti pengurus terus LPD bisa jalan, tidak seperti itu, tidak segampang itu. Maka daripada itu tadi APH atau orang menjelaskan secara jelas, rinci, pasti dan lugas bahwasanya saya melanggar pasal ini dengan alasan ini. Transaksi ini, kegiatan ini yang menyebabkan Anda menjadi tersangka. Itu saya selama melakukan kegiatan saya tidak pernah melanggar pasal-pasal yang telah dikatakan saya melanggar pasal tersebut gitu. Jadi itu. Hal senada juga diungkapkan kuasa hukumnya Wayan Sumardike
Menurutnya, pemberitaan soal status kliennya menjadi tersangka sangat merugikan kliennya. Kemudian saya tidak ada diperiksa, dimintai keterangan oleh inspektorat. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, LPD Anturan Buleleng hanya dibantu 4,5 juta. Tahun 90 2 juta, tahun 92 2,5 juta. Ingat, modal pemerintah hanya 4,5 juta. Lalu bagaimana penyidik menyebut hasil hasil dari audit Inspektorat Kabupaten Buleleng itu yang jumlahnya 151 miliar? Bagaimana ceritanya 4,5 juta menjadi 151 miliar? Dari mana auditor mendapatkan hitungan itu? Saya tegas menolak bahwa itu bukan pidana korupsi. Karena saya ngomong berdasarkan sumber hukum. Saya selalu koreksi agar penyidik. Dari Denpasar, Gede Sumertoyase melaporkan. Apakah sesuatu yang palsu kemudian